Salam sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Kembali di program renungan, saya mengajak saudara pada hari ini untuk sejenak membaca Alkitab dan bersaat teduh. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 40 dan 41, Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Judul renungan: Berjaga-jagalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, istilah berjaga-jaga seringkali dipahami seperti halnya hansip ataupun satpam, yaitu hanya sebatas menjaga, yang tidak lain adalah tindakan mengamati, supaya jika ada pencuri masuk, bisa ketahuan siapa pencurinya. Ini sama halnya juga dengan memasang alat CCTV. Namun, apakah demikian berjaga-jaga yang Tuhan kehendaki? Dalam Injil Matius, istilah berjaga-jaga tidak seperti memasang alat CCTV ataupun bertindak seperti satpam, melainkan lebih kepada upaya antisipatif. Jadi bukan menghalangi pencuri masuk, tetapi bagaimana si pencuri itu membatalkan niatnya untuk masuk, atau dengan kata lain, supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu sebabnya upaya berjaga-jaga ini tidaklah mudah, sehingga Yesus mengatakan supaya kita berjaga-jaga bersamanya. Jadi kita tidak sendiri, yaitu berjaga dan berdoa dengan upaya antisipatif, supaya kita pun tidak sampai jatuh ke dalam pencobaan. Pada masa pandemi COVID yang makin cepat penyebarannya, tentu kita juga harus berjaga-jaga. Bukan sekedar kalau sakit lalu segera dibawa ke rumah sakit, tetapi bagaimana supaya kita tidak sampai jatuh sakit. Itu berarti ada langkah-langkah antisipatif di dalam berjaga-jaga. Mari saudara-saudaraku, kita berjaga-jaga bersama Tuhan di tengah pergumulan yang ada, bahkan di tengah pandemi COVID saat ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita, serta menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan memberkati. Tetaplah semangat saudara-saudaraku, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.